kali ini aku lebih penasaran, menurut kalian arti dari usia itu sendiri apa sih? Apa cuman angka yang sebenarnya nggak punya arti apa-apa? Apa cuman harap yang tertanam dalam lilin ulang tahun yang silih berganti kalian tiup? Apa cuman penantian akan kematian mungkin? Atau menjadi makna yang sebenarnya kalian terus cari tiap tahun berganti gitu. Aku udah usia segini mau jadi apa ya? Lalu bagaimana dengan 29, makna 29 sendiri untuk aku? Ya menurutku 2 dan 9 adalah menunjukkan fase hidup itu sendiri. Di angka depan ditandai dengan angka 2 menurutku adalah fase yang telah kita lalui, dimulai dari 0 saat kita masih bayi, saat kita masih lucu, saat kita masih berjalan merangkak, saat kita sudah coba bisa berjalan dengan pelan, cepat, akhirnya bisa lari, saat kita hanya bisa bicara ibu dan ayah, yang akhirnya kita bisa bicara apapun, dan saat dunia menjadi tempat yang paling indah karena kita jadi pusat dunia saat itu. Terus di angka 1 kita mulai masuk kepada anak-anak dan remaja. Kita mulai tahu sekolah, kita mulai tahu teman-teman itu banyak banget. Kita mulai sadar bahwa ya ada yang cocok, ada yang enggak. Dan ketika main adalah hal yang paling indah di muka bumi ya. Lanjut ke angka 2, menurutku kita mulai masuk ke fase dewasa. Fase dimana kita merasa bahwa nggak semua orang sebenarnya peduli sama kita, nggak semua orang itu sebenarnya benar-benar pengen into pada cerita hidup kita. Ya kadang cuma penasaran aja gitu, kenapa lo bisa kayak gini, itu hilang. Dan ketika sadar bahwa ternyata di dunia ini ya nggak semenyenangkan dulu atau kecil. Dan angka di belakangnya dia ditandai dengan 9 menurutku adalah fase awal hingga akhir sebelum kita berganti ke fase selanjutnya. Dan ini waktu akhirnya di angka 9 yang seharusnya dimana aku sudah lebih dewasa, sudah lebih matang, sudah lebih settle, sudah lebih stabil, ya seharusnya sudah memandang dunia dengan cukup baik. Ya kalian tahu gitu, aku buat podcast ini karena memang aku tidak punya semua itu. Ya aku cuma mau cerita aja sebenarnya. Terus sampai hari ini aku merasa di usia 29 ini hidup seolah berjalan berbalik arah melawanku. Ruang lingkup pertemanan yang semakin sempit, obrolan-obrolan yang rasanya mulai serius, ya tentang hubungan, tentang keuangan, tentang keluarga, tentang mampu atau tidak mampu, tentang pekerjaan, tentang apa yang udah kamu punya, atau udah seberapa jauh kamu melangkah. Dan ketika uang menjadi aspek penting dalam pertukaran pikiran, ketika khawatir menjadi teman akrab bagi kedua mata yang enggan terpejam, ketika bangun pagi tak pernah membahagiakan lagi layaknya dulu kita disambut kartun-kartun menarik di pagi hari. Dan di 29 ini hidup juga mengajarin arti penyesalan akan waktu yang telah terbuang sia-sia oleh hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kupikir hari yang terlewat begitu saja tanpa makna yang bisa dibagi secara benar. Orang-orang yang ditinggalkan karena alasan sepele, padahal sebenarnya orang yang cukup penting malah kita lupakan. Banyaknya hubungan yang terhempas oleh kebodohan dan emosi yang kupikir sekarang rasanya gak harus dilakuin. Keputusan-keputusan yang sebenarnya dirasuki nafsu tak terkendali, yang akhirnya ngelupain tuh tujuan untuk bisa bangkit. Nyatanya aku tiap hari jatuh lagi. Serta di usia 29 ini semua pertanyaan rasanya seperti serangan tanpa alasan. Ketika dulu waktu muda kita ditanya apapun kayaknya happy aja ya. Paling ya gue inget kalau dulu nilainya jelek ditanya kenapa jelek ya nggak belajar. Terus kenapa nggak punya pacar ya karena males. Kenapa nggak punya uang ya karena orang tua gue gak punya duit, ya udah gitu.
Apa sekarang semua pertanyaan yang kayak gitu jadi sensitif banget gitu. Apa sebenarnya sih yang berubah gitu? Ya soal ketidakmampuan kita mengelola uang, ketidakmampuan kita mengelola hubungan, hingga pada akhirnya kita sadar bahwa ketika sendirian di tengah malam, ya udah nggak ada lagi yang bisa meluk kita selain diri kita sendiri. Ya ketidakmampuan kita menunjukkan mimpi, bertekad akan itu, berdebat akan itu bahwa aku pasti berhasil kalau aku kejar ini, yang hingga akhirnya ketika jalan yang ditunjukkan tidak sesuai, ya kita cuma bisa emosi pada penyesalan itu. Kita hanya bisa kecewa, padahal nggak bisa juga kita jelasin kenapa kita kecewa. Jadi luka yang nggak bisa diobati, jadi benci yang sebenarnya nggak mungkin juga kita bisa kembaliin waktu akan benci tersebut gitu. Aku ngerasa di usia ini semakin sendiri, di dalam tanda kutip, bukan sendiri karena nggak punya siapa-siapa, ya hampa aja gitu, ngejalanin hari karena memang harus dijalanin. No meaning, aku nggak punya tujuan apapun dan rasanya hari gitu-gitu aja, nggak ada makna yang luar biasa. Semakin sepi, dunia semakin sesek rasanya. Dan ya aku sadar gitu semua itu karena aku udah gak punya apapun lagi untuk dibanggakan. Sampai hari ini aku pikir, hanya jika dunia bekerja seperti ini, apakah aku akan terus hidup dalam rasa percaya diri yang sekecil ini? Hanya jika dunia terus melawan aku sekeras ini, apakah aku suatu hari bisa ngembaliin keadaan dengan upaya terakhir yang sampai saat ini kurasa masih tampak bodoh? Apa hanya jika dunia tak ingin berikan kesempatannya sekali lagi, apakah sebenarnya aku bisa mampu untuk bertahan hidup dengan berpijak pada kesedihanku yang seperti kali ini? Ya aku setiap tanya tuh terus muncul di kepalaku gitu setiap harinya. Kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kayak gitu? Kenapa sih harus seperti ini? Kenapa sih harus seperti itu? Tapi semakin banyak bertanya, kita tahu bahwa semakin tidak ada jawabannya. Ujungnya adalah kita harus cari tahu sendiri. Ya seperti yang pernah aku dengar bahwa nggak semua masalah harus diselesaikan hari itu. Ya hanya saja aku berpikir bahwa ketika semua telah berlalu, ketika kita lihat bahwa teman-teman yang dulu main bareng, ngerjain PR bareng, ujian bareng, terus ngetawain nilai yang jelek bareng, terus akhirnya sekarang sukses, jauh banget dia lari. Ya nggak ada rasa iri, cuma ngerasa bahwa loh kok gue nggak bisa ya kayak dia. Lebih kenyalahin kenapa kok gue nggak bisa kayak gitu, kenapa aku masih nggak bisa ngejar kayak gitu. Terus pada satu titik aku sadar bahwa yang terburuk dari semua ini adalah bukan tertinggal, bukan karena kita jalan mereka lari, bukan, tapi karena aku nggak pernah mulai apapun. Aku nggak pernah untuk jalan ketika wasit udah mulai bunyi blue start, sedangkan orang-orang lain di sampingku semuanya lari, semuanya jalan, semuanya merangkak, sedangkan aku diem. Bahkan dalam beberapa titik malah aku mundur, aku takut untuk lari, untuk keluar. Itulah aku posisi saat ini, itulah aku sekarang.